Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan melakukan perjalanan ke Gurun Barat untuk melarikan diri, sekaligus mengambil sisa-sisa sumber daya peninggalan Sekte Bayangan. Sayangnya, meski Fang Yuan berhasil melarikan diri, tetapi tidak jauh di belakangnya, Feng Zhuge kini menjalankan tugas untuk mengejar Fang Yuan. Ditambah dengan bimbingan dari peri Ziwei, tidak sulit bagi Feng Zhuge untuk menemukan lokasi Fang Yuan. Nah, sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 277. Di awal part kali ini, kita diajak untuk menengok salah satu ahli peringkat 8 yang ada di Gurun Barat. Namanya sempat disebut di part sebelumnya oleh Cui Bo, yang saat ini tubuhnya dipakai oleh Ying Wuxie. Nama ahli peringkat 8 ini tidak lain adalah leluhur 1000 transformasi atau suami dari Cui Bo. Leluhur 1000 transformasi tinggal di salah satu wilayah ekstrim di Gurun Barat. Tempat ini bernama Gurun Segudang Patung. Nama gurun ini memang cukup unik karena tempat ini memang memiliki ribuan patung dengan ukuran yang besar. Bahkan yang paling kecil ukurannya mencapai 10 kaki atau setara dengan 3 meter. Semua patung itu terbentuk karena adanya tanda Dao dari jalur transformasi yang melimpah di tempat itu. Bukan tanpa alasan, dulu tempat ini adalah medan perang yang digunakan oleh Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Dan sekarang, tempat ini menjadi markas milik leluhur 1000 transformasi. Oleh karena itu tidak ada orang yang berani mendekati tempat itu. Reputasinya sama seperti pegunungan bersalju di dataran utara. Tapi sekarang, leluhur 1000 transformasi tampak kesakitan. Tubuhnya yang kekar dipenuhi dengan keringat. Sialan, ini tidak bisa berlanjut. Kalau dibiarkan, aku bisa menjadi gila. Segera leluhur 1000 transformasi menggunakan salah satu gerakan pembunuh kebanggaan Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Transformasi potongan daging. Seketika tubuh leluhur 1000 transformasi yang sebelumnya kekar tiba-tiba membesar seperti balon. Tepat di punggungnya, kulitnya terus melebar dan semakin besar. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sampai pada titik tertentu, kulit leluhur 1000 transformasi tidak mampu lagi bertahan dan akhirnya pecah. Segera nanah berterbangan ke segala arah, dan bersamaan dengan nanah itu, mendaratlah seekor binatang tahun ke atas tanah. Binatang itu rupanya berasal dari dalam tubuh leluhur 1000 transformasi yang tadi membengkak. Dan hal yang serupa terus berulang, hingga ratusan binatang tahun lahir dan keluar dari tubuh leluhur 1000 transformasi. Setelah mereka semua keluar, akhirnya leluhur 1000 transformasi bisa bernafas sedikit lega. Karena semua rasa sakit yang ia rasakan ternyata berasal dari semua binatang tahun itu. Tapi sebenarnya, kenapa para binatang tahun itu bisa muncul dari dalam tubuh leluhur 1000 transformasi? Rupanya ada alasan di balik semua itu. Belum lama ini, leluhur 1000 transformasi menghadapi kesengsaraan abadi pertamanya. Sebagai seorang peringkat 8, leluhur 1000 transformasi harus menghadapi 3 kesengsaraan abadi sebelum dia melangkah ke peringkat 9. Dan kali ini baru yang pertama. Sayangnya tidak seperti yang ia pikirkan.
kesengsaraan abadi benar-benar mengerikan. Seperti biasanya, kehendak surga itu tidak pernah memihak. Dia selalu menjaga keseimbangan dunia. Karena itu, siapapun yang berpikir untuk melangkah ke peringkat 9 akan mendapatkan serangan langsung dari kehendak surga. Tak terkecuali leluhur 1000 transformasi yang sebelumnya menghadapi kesengsaraan abadi. Walaupun leluhur 1000 transformasi berhasil melewati kesengsaraan abadi pertamanya, tetapi kehendak surga juga berhasil menanamkan sebagian dari kuasanya ke dalam tubuh leluhur 1000 transformasi. Dan menyadari hal ini, demi menyingkirkan semua kuasa dari kehendak surga dari tubuhnya, leluhur 1000 transformasi pun akhirnya menggunakan transformasi potongan daging. Dia sengaja menghilangkan bagian tubuh yang mengandung kehendak surga, yang kemudian tentu berubah menjadi binatang buas tahun yang tadi. Sejatinya, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh itu menciptakan gerakan pembunuh transformasi potongan daging, tujuannya untuk menghasilkan binatang buas tahun dari potongan tubuhnya. Sehingga Yang Mulia Iblis Liar nanti bisa mengendalikan mereka karena semua berasal dari potongan tubuhnya. Dia bisa menggerakkan mereka semua seperti tubuhnya sendiri. Itulah gerakan pembunuh ciptaan dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Tapi, karena leluhur 1000 transformasi kali ini mencoba menyingkirkan kehendak surga yang ada di dalam tubuhnya, itu membuat kehendak surga menguasai para binatang buas yang lahir dari potongan tubuh leluhur 1000 transformasi. Efeknya, para binatang buas tahun yang seharusnya jinak seperti anggota tubuh dari leluhur 1000 transformasi, kali ini mereka justru mencoba menerkam dan menyerang leluhur 1000 transformasi. Andai saja leluhur 1000 transformasi adalah ahli peringkat 6 atau 7, dia pasti sudah mati diterkam oleh para binatang buas tahun ini. Tapi karena kekuatan leluhur 1000 transformasi yang berada di peringkat 8, tentu dia bisa menangkap mereka semua. Lalu, setelah membereskan kekacauan ini, leluhur 1000 transformasi kembali terlihat frustasi. Bukan karena rasa sakit, tetapi karena hal yang lain. Dia berkata, "Sialan, aku tidak menyangka kalau kesengsaraan abadi akan semengerikan ini. Bahkan aku mengalami lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Aku harus segera menyembuhkan lukaku dan memulihkan kondisiku sekarang," kata leluhur 1000 transformasi. Saat ini, tubuh leluhur 1000 transformasi memang terluka parah karena gerakan pembunuh sebelumnya. Dan jika dia harus berhadapan dengan ahli peringkat 8 yang lain, ataupun gabungan ahli peringkat 7, dia khawatir dia akan kesulitan untuk bertahan. Karena itu, leluhur 1000 transformasi memilih untuk menyembunyikan situasinya saat ini. Saat ini, masalah yang kedua adalah keuangan dari leluhur 1000 transformasi yang kacau balau. Banyak sumber daya di dalam gua surga miliknya hancur parah. Dia harus memutar otak untuk menstabilkan situasinya. Dan di tengah semua pemikirannya ini, perhatiannya terganggu. Seseorang mengetuk pintu dan berkata, "Suamiku, sesuatu yang buruk terjadi. Tablet kehidupan saudari Juibo telah rusak. Dia sebelumnya pergi ke gurun translokasi, tetapi saat ini kami tidak bisa menghubunginya." Apa? Leluhur 1000 transformasi seketika menjadi marah. Karena meskipun leluhur 1000 transformasi memiliki banyak istri dan selir, tetapi Juibo adalah orang yang paling ia kasihi.
Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi semua immortal di Gurun Barat juga pasti tahu akan hal ini. Karena kedua hal ini, seharusnya tidak ada orang yang berani mengganggu Juibo. Kecuali kalau orang itu memiliki backing dari seorang ahli peringkat 8, yang mana mereka tidak takut lagi pada leluhur 1000 transformasi. Memikirkan hal ini, leluhur 1000 transformasi tampak serius. Dan normalnya, leluhur 1000 transformasi akan langsung bergerak menuju gurun translokasi setelah mendengar hal ini. Tapi situasinya saat ini sedang sangat sulit, jadi dia tidak bisa pergi. Apalagi kalau mempertimbangkan kemungkinan ada ahli peringkat 8 lain yang sengaja menyerang Juibo untuk menariknya keluar. Pada akhirnya, leluhur 1000 transformasi harus bersikap hati-hati. Dia tidak boleh bergerak dengan ceroboh, atau dialah yang akan jatuh dalam malapetaka. Meskipun leluhur 1000 transformasi sangat menyayangi Juibo, tapi pada akhirnya dia harus mengutamakan keselamatannya sendiri. Leluhur 1000 transformasi lalu berkata, "Hongyun, kamu pergilah mencari Juibo. Tugasmu adalah menyelamatkan dia." Hongyun adalah wanita yang tadi memberi kabar pada leluhur 1000 transformasi. Hongyun berkata, "Suamiku, kekuatan tempurku adalah yang paling lemah. Bahkan jika keselamatanku dapat dinomor duakan, aku ragu untuk pergi. Karena mungkin aku tidak akan bisa memenuhi harapanmu dan menyelamatkan saudari Juibo. Selain itu, ada kemungkinan bahwa situasinya akan menjadi semakin buruk kalau aku yang pergi." Leluhur 1000 transformasi berkata, "Kau tidak perlu khawatir, aku akan meminjamimu Gu peringkat 8. Selain itu, aku juga akan memberimu esensi abadiku. Karena itu, pergilah." Di saat yang sama, leluhur 1000 transformasi mengulurkan tangannya, dan sebuah Gu peringkat 8 serta esensi abadi lengkeng putih terbang ke arah Hongyun. Melihat dan mendapat semua itu, Hongyun pun menjadi bersemangat. "Aku mengerti suamiku. Sekarang aku akan pergi." Dan setelah mengatakan itu, Hongyun pun meninggalkan tempat itu. Saat ini, leluhur 1000 transformasi segera menyingkirkan masalah Juibo. Dia harus memprioritaskan pemulihannya saat ini. Para binatang buas tahun ini tidak bisa dijinakkan. Mereka benar-benar dipenuhi oleh kehendak surga. Mereka tidak akan berguna untukku. Jadi lebih baik kalau aku menjualnya di toko kuning, kata leluhur 1000 transformasi. Dan segera, leluhur 1000 transformasi mengirim para binatang buas tahun itu ke dalam toko kuning. Hal ini seketika menimbulkan keributan di antara para immortal yang sedang online. Bagaimanapun, para binatang buas tahun adalah komoditi langka dan tidak bisa didapatkan dengan mudah. Harganya pun sangat mahal. Ini ditunjukkan dengan cahaya harta yang langsung bersinar menjulang tinggi. Orang-orang pun segera berkumpul dan bertanya-tanya. Tapi leluhur 1000 transformasi tidak langsung menjualnya. Dia mengatakan akan menjual semuanya dalam satu paket. Leluhur 1000 transformasi mengambil langkah ini bukan tanpa alasan. Dia tahu bahwa semua binatang buas tahun ini mengandung kehendak surga. Artinya, mereka semua tidak bisa dijinakkan. Dan leluhur 1000 transformasi berpikir untuk menjual semuanya sekaligus. Karena kalau misalnya dijual satu-satu dan kemudian nanti akan ada testimoni, itu akan membuat kerugiannya lebih parah.
maka lebih baik kalau dia menjualnya semua sekaligus. Tentu saja, kalau leluhur 1000 transformasi menjual semuanya di waktu yang bersamaan, harganya menjadi sangat mahal. Dan para immortal tunggal atau penyendiri segera memilih untuk menyingkir. Keuangan mereka tidak akan mampu untuk membeli semuanya. Tapi bukan berarti tidak ada yang tertarik. Singkat cerita, dari puluhan orang yang mengajukan penawaran pada leluhur 1000 transformasi, ada 3 orang yang memenuhi kualifikasi dari leluhur 1000 transformasi. Dia bingung harus pilih yang mana. Sementara itu saat ini, di sisi yang lain, Feng juga terbang di langit dan mengamati gundukan pasir yang ada di bawahnya. Gundukan itu tidak terlihat aneh sama sekali, tetapi Feng juga bisa merasakan keberadaan Fang Yuan serta yang lainnya. Aku menemukanmu. Apakah kali ini kau bisa melarikan diri, Fang Yuan? Gumam Feng juga. Dia segera turun ke atas gundukan pasir itu. Dan dia berkata lagi, seperti yang kuduga, mereka meletakkan formasi ilusi di tempat ini. Kata Feng Jiuge yang kini tampak mengamati situasi di sekitar. Dia menemukan bahwa formasi ini tidak dapat dihancurkan. Tapi Feng Jiuge juga segera menemukan kelemahan dari formasi ini. Saat ini dia bisa merasakan angin berembus keluar dari dalam formasi. Yang artinya, meskipun formasi itu mengisolasi apa yang ada di dalam dan di luar, tetapi kalau itu adalah angin, mereka masih bisa keluar masuk, sama seperti ventilasi udara. Feng juga lalu mengulurkan tangannya dan meremas kekosongan. Apa yang dia lakukan ini cukup unik, karena setelah itu Feng juga berhasil meraih angin yang ada di tangannya. Feng juga menggunakan gerakan pembunuh dari jalur suara. Setelah itu, angin pun mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu Feng juga berjalan masuk melewati formasi itu. Dan uniknya, formasi itu mengenali Feng juga sebagai angin, sehingga dia pun masuk tanpa perlawanan. Feng juga memang orang yang jenius. Dia bisa memecahkan formasi yang begitu kuat dengan sangat mudah. Sekarang Feng juga terus berjalan masuk dan dia bisa melihat ada pusaran pasir besar tepat di depannya. Namun sejauh apapun dia melihat, dia tidak bisa menemukan keberadaan Fang Yuan. Akhirnya, Feng juga memutuskan untuk masuk ke dalam pusaran pasir itu. Setelah mengambil beberapa langkah, Feng juga bisa merasakan aura dari jalur waktu. Dan pemandangan di depan matanya sekali lagi berubah menjadi terowongan yang besar. Feng juga tahu bahwa dia berada di jalur yang tepat. Feng juga kini memutuskan untuk masuk semakin dalam, dan dia bisa merasakan bahwa aura dari jalur waktu menjadi semakin pekat. Di saat berikutnya, sebuah cahaya bergerak seperti kunang-kunang di tengah malam. Feng juga yang melihat itu berkata, "Gu hari liar." Gu itu adalah Gu Fana peringkat 3. Penampakan dari Gu ini semakin membuat Feng juga yakin bahwa tempat ini tidak jauh dari anak sungai waktu. Bagaimanapun, ketika semakin dekat dengan anak sungai waktu ataupun sungai waktu, maka akan semakin banyak Gu liar dari jalur waktu. Oleh karena itu, Feng juga terus bergerak maju. Sepanjang jalan dia bergumam, "Jika anak sungai waktu ada di sini, Sekte Bayangan pasti sudah menemukannya sejak lama, dan mereka sengaja menyembunyikannya di tempat ini. Apakah kira-kira Fang Yuan sudah mengambil warisan dari teratai merah?" Pertanyaan itu tentu belum bisa terjawab,
Dan satu-satunya hal yang bisa Feng Jiuge lakukan adalah masuk semakin dalam. Dan semakin jauh dia pergi, semakin banyak juga gu liar yang ia temukan. Kali ini tidak hanya gu hari, tetapi gu bulan dan juga gu tahun, satu persatu mulai bermunculan. Lalu, saat semakin dalam lagi dia pergi, terowongan yang ada di depannya menjadi semakin besar. Dan di kejauhan, Feng Jiuge bisa melihat sebuah sungai kecil berwarna biru menyala. Itu anak sungai waktu. Dia memang ada di sini. Namun, di mana Fang Yuan dan yang lain? Feng Jiuge sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Dia kembali menggunakan gerakan pembunuh miliknya, Silencium. Seketika seluruh tempat itu menjadi hening. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Feng Jiuge terus mengamati jauh ke dalam anak sungai waktu. Dia mengerutkan kening, karena saat ini dari ujung lorong terlihat binatang buas tahun yang berlari ke arahnya. Mereka tampak marah dan ingin menyerang Feng Jiuge. Beberapa saat lalu, Fang Yuan pergi melihat keramaian di toko kuning. Di sana binatang buas tahun dijual untuk umum. Tentu itu menarik perhatian Fang Yuan. Jika dia memiliki binatang buas tahun, maka kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Tapi untuk melakukannya, dia harus menjual binatang buas dari jenis elang yang ia miliki. Fang Yuan berpikir bahwa dia sudah tidak memiliki Raja Wali saat ini. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan semua binatang buas dari jenis elang. Sebaliknya, kalau dia memiliki binatang buas tahun, dia bisa menggunakan mereka semua untuk mengendalikan binatang buas tahun abadi. Itu adalah hasil yang sungguh luar biasa kalau sampai terjadi. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk menawarkan semua binatang buas dari jenis elang yang ia miliki. Di saat yang sama, leluhur ribuan transformasi tertarik dengan penawaran Fang Yuan. Saat ini, dia juga memiliki salah satu transformasi elang, dan memiliki binatang buas dari jenis elang jelas akan meningkatkan kekuatannya. Tapi leluhur ribuan transformasi masih bimbang, karena ada dua penawaran lain yang tak kalah menarik. Yang pertama adalah esensi abadi dalam jumlah besar, dan yang kedua adalah bahan abadi dari berbagai jenis yang langka. Leluhur ribuan transformasi berpikir keras, sampai kemudian keraguan-raguannya runtuh. Salah satu dari ketiga tawaran itu menambahkan sebuah gu immortal dalam penawarannya. Langsung leluhur ribuan transformasi menjual semua binatang buas tahun pada orang ini. Kembali ke masa ini, binatang buas tahun dari berbagai jenis kini menyerang Feng Jiuge. Dengan ekspresi dingin, Feng Jiuge mulai membantai para binatang buas tahun yang maju menyerangnya. Fang Yuan, keluarlah! Percuma kau menggunakan binatang buas tahun untuk menahanku. Kali ini kau akan berakhir di tanganku, seru Feng Jiuge. Tetapi setelah itu binatang buas di peringkat 6 dan 7, mereka bergerak bersama menyerang Feng Jiuge. Seolah-olah semua binatang buas tahun itu dikendalikan oleh seseorang. Feng Jiuge menyeringai. Dia tahu bahwa pasti Fang Yuan yang mengendalikan mereka. Feng Jiuge mulai serius. Dia mengeluarkan gerakan pembunuh abadi miliknya. Lagu pertama, lagu giok hijau. Seperti yang pernah disebutkan dulu waktu melawan Qin Baiseng, Feng Jiuge adalah seorang ahli yang mengembangkan jalur suara. Dia memiliki cita-cita untuk menciptakan 10 lagu untuk mencapai kehormatan. Tapi saat ini dia baru memiliki 7, dan lagu giok hijau adalah salah satunya. Lagu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, karena dalam sekejap,
banyak binatang buas tahun yang terkoyak, sementara beberapa lainnya ketakutan dan melarikan diri. Namun ini belum berakhir. Dari belakang, gerombolan binatang buas tahun yang lain masih terus bermunculan. Jadi Feng Zhuge tidak punya waktu untuk beristirahat. Untungnya dia memiliki gerakan pembunuh dengan Gu Armor Nasib peringkat 8 yang sebelumnya diberikan oleh 2 orang ahli peringkat 8 yang berasal dari pengadilan surgawi. Jadi meskipun terkena serangan para binatang buas tahun, dia tidak terluka. Sementara Fang Yuan saat ini, dia fokus melakukan pemanggilan binatang buas tahun dan terus menjaga gerakan pembunuhnya yang lain agar tetap aktif. Gerakan pembunuh ini adalah gerakan pembunuh baru dari jalur perbudakan yang inti gunya adalah gu bertarung. Sehingga mereka yang gagal atau kalah dalam tugas, mereka akan kembali dan mengakui Fang Yuan sebagai tuannya. Jadi mereka semua tidak menjadi binatang buas liar lagi, melainkan ditaklukkan oleh Fang Yuan. Sungguh ini adalah pengaturan yang cerdik dari Fang Yuan. Di saat yang sama, saat ini di pengadilan surgawi, Peri Ziwei duduk di depan papan catur konstelasi bintang. Kini dia bisa mengamati pertarungan Feng Zhuge melawan Fang Yuan. Dia tersenyum. Meski Feng Zhuge diserang oleh banyak binatang buas, tapi itu bukanlah masalah. Karena Peri Ziwei adalah orang yang meminjamkan gerakan pembunuh dengan Gu Armor Nasib peringkat 8 kepada Feng Zhuge. Sementara itu, Peri Ziwei juga mengatur 2 immortal peringkat 8 yang sebelumnya menemui Feng Zhuge untuk menangkap Raja Wali. Peri Ziwei ingin menghilangkan segala variabel yang mungkin menjadi celah dan bisa digunakan oleh Fang Yuan untuk melarikan diri. Dengan begini, Peri Ziwei tersenyum. Sekarang hasilnya sudah ditentukan. Semuanya ada di dalam kendaliku. Tidak lama setelah itu, seorang immortal datang ke ruangan Peri Ziwei. Dia berkata, "Peri Ziwei, saya mendapatkan berita baik." Peri Ziwei kemudian bertanya, "Yuan Xiongdu, berita baik apa yang kamu bawa?" Orang yang baru saja datang ternyata bernama Yuan Xiongdu. Dia adalah seorang ahli di jalur penyempurnaan yang ditugaskan untuk memperbaiki Gu Nasib. Ya, dia menggantikan Nenek Sa. Yuan Xiongdu berkata, "Aku telah mendapatkan beberapa binatang buas tahun di toko kuning. Tampaknya penjual itu tidak tahu kalau binatang buas tahun yang dia jual bukanlah binatang buas tahun biasa. Mereka benar-benar dipenuhi dengan kehendak surga. Kalau kita menggunakan semua binatang buas ini, maka kita bisa memperbaiki Gu Nasib dengan lebih cepat." Rupa-rupanya, yang membeli binatang buas tahun dari leluhur 1000 transformasi tidak lain adalah Yuan Xiongdu. Jadi ini cukup menjelaskan kenapa Fang Yuan sebelumnya tetap melakukan pemanggilan binatang buas tahun dan tidak menggunakan binatang buas tahun yang dijual oleh leluhur 1000 transformasi. Ya, karena yang dapat adalah Yuan Xiongdu bukan Fang Yuan. Dan sekarang Peri Ziwei penuh semangat. Dia berkata, "Kerja bagus. Kamu bisa melanjutkan kerjamu lagi." "Baik," kata Yuan Xiongdu yang segera meninggalkan tempat itu. Peri Ziwei benar-benar bahagia. Dia sudah mengunci pergerakan Fang Yuan. Lalu, perbaikan Gu Nasib juga berjalan lancar. Dan yang terakhir, jiwa yang mulia iblis, jiwa spektral, kini telah ditekan oleh pengadilan surgawi. Kalau semua berita itu keluar, maka dunia akan terguncang. Dan Peri Ziwei yakin kalau semua orang akan bertekuk lutut di depan pengadilan surgawi.
Kita tinggalkan euforia Periziwe, kembali ke gurun barat. Fang Yuan kini telah mengumpulkan banyak binatang buas kuno dan binatang buas terpencil dari jalur waktu. Fang Yuan pun terlihat gembira. Dengan begini aku bisa mengumpulkan ratusan binatang buas tahun. Tapi dengan dasar jiwaku, aku paling hanya bisa memperbudak sekitar 100 ekor. Bagaimanapun saat ini, aku juga telah memperbudak para elang. Haruskah aku menjual mereka? Kalau aku menjual semua elang itu, maka kuota perbudakanku akan bertambah. Fang Yuan kini tampak ragu-ragu, tetapi segera semua pikirannya itu pecah. Dia bisa merasakan aura yang kuat muncul dari anak sungai waktu yang ada di belakangnya. Binatang buas abadi. Dia datang karena terpikat oleh Gu Taun mengalir seperti air. Gumam Fang Yuan. Gu Taun mengalir seperti air itu adalah Gu Immortal peringkat 8 yang dulu Fang Yuan dapatkan dari warisan Heifan. Memang Gu ini sangat menarik bagi para binatang buas tahun karena bisa menjadi makanan mereka. Sementara itu, saat ini para binatang buas yang menyerang Feng Jiuge pun ikut merasakan aura dari binatang buas abadi, di mana efeknya ketika mereka merasakan aura dari binatang buas abadi itu, mereka menjadi jauh lebih berani dan ganas. Oleh karena itu sekarang Feng Jiuge merasakan tekanan yang luar biasa. Kembali ke sisi Fang Yuan. Kini cakar besar mengayun di anak sungai waktu. Hingga gelombang besar tercipta. Cakar itu memperlebar anak sungai waktu. Dan kini menyerang Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan yang melihat serangan ini, dia segera menghindarinya. Sayangnya formasi yang Fang Yuan susun langsung runtuh setelah terkena serangan ini. Binatang buas abadi itu kini mengaum dan tampak marah. Dia bisa merasakan Gu Taun mengalir seperti air yang terasa begitu lezat. Binatang buas abadi itu menginginkannya. Kembali, Fang Yuan diserang oleh binatang buas abadi itu. Dan akhirnya, Fang Yuan pun harus terus menghindarinya, dan kini dia mulai bergerak mendekati Feng Jiuge. Saat Feng Jiuge melihat Fang Yuan, matanya bersinar. Tetapi setelah mengamati Fang Yuan untuk sesaat, dia berkata, "Bagaimana bisa Fang Yuan memiliki Gu Immortal peringkat 8? Feng Jiuge pun bisa merasakan aura Gu Immortal peringkat 8 yang Fang Yuan bawa. Kini Feng Jiuge tampak terkejut. Namun, Fang Yuan tersenyum dingin. Dia kemudian mengaktifkan Gu Tahun mengalir seperti air yang ada di tangannya. Feng Jiuge, kau benar-benar berani mengejarku. Karena kau adalah musuh saat ini, maka nikmatilah hidangan yang kusiapkan untukmu." Seketika cahaya putih bersinar dari Gu yang ada di tangan Fang Yuan. Kemudian, semua Gu yang ada di seluruh lorong itu mulai beresonansi. Siapa yang menduga bahwa ternyata Fang Yuan sudah membuat pengaturan di tempat ini? Dia telah menyiapkan sebuah formasi super di mana Gu Tahun mengalir seperti air adalah intinya. Feng juga pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia telah masuk ke dalam jebakan Fang Yuan. Tapi setelah itu, seluruh terowongan itu mulai bergemuruh. Dan dari ujung anak sungai waktu, kini air besar mengalir memenuhi terowongan. Air itu datang seperti air bah yang menakutkan. Feng juga terpana, dan dia tidak sempat menghindar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menahan nafas. Sungai itu melahap Feng Jiuge dan juga para binatang buas yang ada di sana. Mereka semua dibawa kembali ke cabang utama dari sungai waktu. Dengan arus yang begitu kuat, tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan binatang buas abadi yang ukuran tubuhnya sangat besar pun hanyut seperti anak anjing yang terseret banjir.
Fang Yuan yang mengendalikan formasi ini pun kini terlihat tersenyum. Feng Zhuge, ini adalah perpisahan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan lalu menyimpan semua gu yang ia gunakan untuk membuat formasi di sana dan kemudian meninggalkan tempat itu. Kini anak sungai waktu yang ada di sana pun akhirnya telah tertutup. Semuanya kembali menjadi satu dengan anak sungai waktu. Sementara itu, saat ini di tanah Langya dan rambut keenam bekerja sama untuk memperbaiki gu yang dipesan oleh Fang Yuan. Ini adalah bagian terpenting dalam penyempurnaan ini. Jaga konsentrasimu, kata Langya memperingatkan rambut keenam. Mereka berdua kini berusaha menggabungkan 5 elemen yang berbeda sebagai fase terakhir. Namun sayang sekali, meskipun segalanya terlihat berjalan begitu lancar, Langya kembali gagal saat penggabungan 5 elemen yang berbeda. Sialan, aku gagal lagi. Langya tampak sangat marah. Sementara rambut keenam hanya bisa menghela nafas panjang. Jika aku menggunakan gaya dari rasku, ini tidak akan terjadi, kata Langya mengutuk. Tetapi rambut keenam dengan cepat memperingatkan. Namun tetua tertinggi pertama, Anda tidak bisa melakukan itu. Karena tetua Fang Yuan telah membayar poin kontribusi dalam jumlah yang besar. Kita hanya bisa mengikuti permintaannya. Aku juga tahu itu. Bajingan itu telah kehilangan akalnya. Kenapa dia ingin menggunakan metode penyempurnaan isolasi manusia? Apa dia benar-benar ingin mengujiku? Suasana hati Langya saat ini sangat buruk. Sementara rambut keenam hanya bisa menenangkan Langya sekali lagi. Tetua Fang Yuan memang misterius. Meskipun saya tidak menyukainya, tapi dia telah menggunakan semua asetnya untuk penyempurnaan ini. Saya yakin dia punya alasannya tersendiri. Kalau tidak, dia tidak mungkin melangkah sejauh ini. Ya, aku juga tahu itu. Sudah, kita istirahat dulu sekarang. Ini adalah kegagalan yang kelima, dan poin kontribusinya telah habis. Jika dia masih ingin aku menggunakan metode ini, dia harus membayar poin kontribusi lagi, kata Langya yang kini wajahnya tampak masam. Baik, tetua tertinggi pertama, jawab rambut keenam. Setelah itu rambut keenam memberikan informasi yang Langya katakan pada Fang Yuan. Dan saat ini, Fang Yuan sedang terbang seperti anak panah yang melesat di langit. Dia bergerak dengan sangat cepat. Fang Yuan sadar bahwa dia harus menjaga jarak tertentu, atau pengaturan dari pengadilan surgawi ataupun kehendak surga akan menargetkan dia lagi. Dalam perjalanan ini, Fang Yuan teringat pesan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Sebelumnya, Raja Sejati Gunung Ungu berpesan padaku untuk pergi ke Sungai Waktu dan berinteraksi dengan kehendak yang mulia iblis jiwa spektral di dalam wajah hantu teratai merah. Aku yakin ini akan berkaitan dengan warisan yang mulia iblis teratai merah. Aku adalah pemilik Spring Autumn Cicanda, jadi aku adalah pemegang kunci dari warisan sejatinya. Sayang sekali, Sekte Bayangan hanya memiliki satu anak sungai waktu di Gurun Barat, dan aku telah menghancurkannya untuk menyingkirkan Feng Zhuge. Kalau aku menginginkan warisan dari yang mulia iblis teratai merah, aku harus pergi ke wilayah yang lain. Tapi sebelum itu aku harus mengumpulkan sumber daya dari Sekte Bayangan. Setidaknya aku harus menekan kerugianku terlebih dahulu. Kemudian, aku juga harus menyingkirkan gerakan pembunuh investigasi yang ada pada tubuhku. Aku membutuhkan gu cinta diri. Saat memikirkan ini, pesan dari rambut keenam pun masuk ke apertur Fang Yuan. Fang Yuan membacanya dan berkata, "Gagal lagi?"
Bagaimana bisa? Rambut keenam lalu berkata, Gu Cinta Diri adalah jalur kebijaksanaan yang sulit untuk disempurnakan. Saya telah mengamati penyempurnaan yang dilakukan Langya saat ini, dan dia telah memberikan segalanya. Namun faktanya, situasinya memang sulit. Fang Yuan sendiri tahu bahwa Langya pasti akan mengerjakannya dengan totalitas. Tetapi, yang menjadi beban bagi Fang Yuan saat ini adalah dia dikejar waktu dan juga sumber daya yang menipis. 5 kali kegagalan itu berarti sebagian besar sumber daya Fang Yuan telah hilang. Itu adalah angka yang besar. Jika dia punya pilihan lain, Fang Yuan tidak akan memilih penyempurnaan ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk pilih-pilih. Sempurnakan lagi. Bahkan kalau aku bangkrut, aku harus melakukannya, kata Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan memiliki banyak resep gu dan warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu, baik itu yang lengkap ataupun tidak lengkap. Semuanya bisa dijadikan poin kontribusi untuk Langya. Jadi meski harus bangkrut, Fang Yuan harus mendapatkan Gu Cinta Diri. Hanya dengan Gu Cinta Diri, Fang Yuan dapat menyingkirkan semua tanda Dao dari jalur informasi yang ada di tubuhnya. Jadi meskipun Fang Yuan tidak memiliki Gu Batas Gelap, tetapi selama dia memiliki Gu Cinta Diri, dia akan bisa aman dari pengadilan surgawi. Dan setelah menyampaikan semua pesan itu, setelah mengurus semuanya dengan Langya, Fang Yuan melanjutkan perjalanannya melintasi gurun barat. Segitu kisah Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you di next video dan bye.